Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi definisi sejarah perkembangan psikologi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deborah dari D4 Promosi Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Intana Yufiantika dari D4 Promosi Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Burhan dari D4 Promosi Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Rahman Nur Nazmi dari D4 Promosi Kesehatan. Selanjutnya, mari simak presentasi kami. Baik, perkenalkan, saya Deborah. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang definisi dan sejarah perkembangan psikologi. Next. Menurut asal katanya, psikologi berasal dari kata Yunani, psyche yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harafiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Namun, arti ilmu jiwa masih kabur sekali. Apa yang dimaksud dengan jiwa? Tidak ada seorang pun yang tahu dengan sesungguhnya. Dampak dari kekaburan itu sering menimbulkan berbagai pendapat mengenai definisi psikologi yang berbeda. Next. Sejarah perkembangan psikologi. Psikologi bermula dari konsep sederhana yang kemudian terus dikembangkan dengan pemikiran kritis oleh para ahli psikolog. Hingga dikenal sampai sekarang ini, psikologi kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejiwaan dan respon tingkah laku manusia dengan lingkungannya. Berbagai macam pendapat para ahli bermunculan di zamannya. Sebagai suatu proses penyempurnaan konsep psikologi itu sendiri hingga disepakati dan memiliki makna yang relevan. Sejarah perkembangan psikologi dibagi menjadi beberapa periode zaman dari mulai pra berdirinya psikologi hingga psikologi sendiri yang dikenal saat ini. Next. Prapsikologi juga merupakan periode di mana psikologi belum dijadikan sebagai ilmu atau juga masih menjadi dasar pemikiran-pemikiran yang menjadi dasar terbentuknya psikologi. Psikologi adalah ilmu yang tergolong muda, sekitar tahun 1800-an, tetapi manusia di sepanjang sejarah telah memperhatikan masalah psikologi. Next. Selanjutnya, menurut para ahli, yaitu pertama menurut Thales tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi. Thales yang dianggap sebagai beliau mengatakan jiwa sebagai suatu yang supernatural. Jadi, jiwa itu tidak ada karena menurut beliau yang ada di alam ini hanyalah gejala alam atau natural fenomena dan semua gejala alam berasal dari air. Next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh saya Intana Yufiantika. Di sini ada tokoh Anaximander. Anaximander berpendapat lain bahwa segala sesuatu berasal dari apeiron, artinya tak terbatas, tak terbentuk, tak bisa mati, atau the boundless, formless, immortal manner, yaitu seperti konsep Tuhan di zaman kita sekarang. Berdasarkan hal itu, beliau berpendapat bahwa jiwa itu ada. Next. Selanjutnya ada tokoh-tokoh filsafat Yunani kuno. Yang pertama ada Empedokles, 490 sampai 430 sebelum Masehi, menyatakan bahwa ada 4 elemen dasar alam. Yang kedua ada 3 serangkai Socrates, memperkenalkan teknik mimetik. Yang ketiga ada Hippocrates. Manusia dapat digolong-golongkan ke dalam 4 tipe kepribadian. Yang keempat ada Plato dan Aristoteles. Jiwa manusia mulai masuk ke tubuhnya sejak ada di dalam kandungan. Next.
Aristoteles menyumbangkan pikiran yang sangat penting dalam tulisannya yang berjudul The Anima. Dia mengatakan bahwa makhluk hidup terbagi dalam 3 golongan, yaitu anima vegetativa atau tumbuhan, anima sensitiva atau hewan, dan anima intelektiva atau manusia. Hewan berbeda dari tumbuh-tumbuhan karena hewan berindera sensitiva, sedangkan tumbuh-tumbuhan tidak. Namun manusia yang juga berindera berbeda dari hewan karenanya kemampuan mengingat yang menunjukkan manusia mempunyai kecerdasan intelek. Selanjutnya. Psikologi menurut René Descartes mencetuskan definisi bahwa ilmu jiwa psikologi adalah ilmu tentang kesadaran. Menurut motonya, cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Menurut George Berkeley mengemukakan pendapat bahwa yang terpenting adalah penginderaan, bukan kesadaran atau rasio. Menurutnya, segala sesuatu berawal dari penginderaan. Next. Psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Selanjutnya, saya Muhammad Repsibhan akan membacakan psikologi secara umum. Yang pertama, menurut Arfiah, psikologi adalah ilmu jiwa atau bisa disebut ilmu yang mempelajari kejiwaan atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa manusia. Lalu menurut KBBI, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya terhadap perilaku organisme. Psikologi dapat juga didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Lalu yang terakhir, secara terminologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Selanjutnya ada definisi psikologi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Gardner Murphy pada tahun 1929. Menurutnya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Selanjutnya ada menurut Boring, Edwin G. Herbert S. Langfeld, Harry P. Weld pada tahun 1948. Menurut dia, psikologi adalah studi tentang hakikat manusia. Dan yang terakhir ada menurut Clifford T. Morgan 1966. Menurut dia, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Namun, perkembangan ini tidak memuaskan beberapa pakar psikologi lainnya, karena definisi tersebut dianggap melanggar janji awal psikologi, yang secara etimologis berarti ilmu jiwa. Dalam definisi-definisi yang terukur, orang justru merupakan inti dari psikologi, yaitu jiwa, mental, mind, soul, atau spirit. Padahal tidak mungkinlah kita mengerti tentang jiwa tanpa kita pernah mempelajari jiwa itu sendiri. Lalu bagaimana ungkapan dari Gen Zimmer? Gen Zimmer pernah menyatakan bahwa psikologi harus mampu menjelaskan hal-hal seperti imajinasi, perhatian, intelek, kewaspadaan, niat, akal, kemauan, tanggung jawab, memori, dan lain-lain yang sehari-hari melekat pada diri kita. Tanpa itu, psikologi tidak akan banyak bermanfaat. Lalu di sini hubungan psikologi dengan ilmu lainnya. Yang pertama ada dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yaitu suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu. Sebenarnya, psikologi di samping merupakan ilmu juga merupakan seni. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Oke, baik. Terima kasih Subhan. Di sini selanjutnya saya akan membacakan definisi di atas melalui beberapa unsur. Yang selanjutnya ada perilaku. Perilaku atau perbuatan. Perilaku mempunyai arti yang melebihi konkret daripada jiwa. Karena lebih konkret itu, maka perilaku lebih mudah dipelajari daripada jiwa, dan melalui berperilaku kita tetap dapat mempelajari jiwa. Next. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan itu tempat di mana manusia hidup, menyesuaikan dirinya atau beradaptasi, dan mengembangkan dirinya. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya di dunia ini, manusia tidak diciptakan berbulu tebal untuk melawan udara dingin. Ia tidak bertaring kuat untuk membunuh mangsanya. Ia pun tidak pandai berlari cepat untuk menghindar dari musuhnya. Sebagai gantinya, manusia mempunyai alat untuk bertahan hidup yang dinamakan akal budi. Next. Sebelumnya, Deban. Iya, next, salah. Selanjutnya, apa sih akal budi? Nah, jadi menurut Ernest Cassirer tahun 1944, dengan akal budi itu manusia menyusun simbol-simbol berupa mitos, bahasa, kesenian, agama, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Dengan simbol-simbol itulah manusia bisa menguasai dunianya, baik dalam alam fisik, gunung, udara, sungai, dan lain-lain, maupun alam sosialnya, misalnya orang lain di sekitarnya. Nah, dengan menggunakan ilmu pengetahuan, manusia bisa membangun gedung-gedung pencakar langit, roket, dan bisa menggunakan bahasa untuk saling berhubungan dengan manusia lainnya. Next. Baik, selanjutnya ada hubungan psikologi dengan ilmu lainnya. Dari sejarahnya yang berawal dari filsafat dan ilmu faal, jelaslah bahwa psikologi berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu-ilmu sosial adalah yang pertama-tama berhubungan dan yang terdekat dengan psikologi. Karena hukum-hukum dan ketentuan dalam ilmu sosial dikembangkan berdasarkan perilaku manusia atau sekelompok manusia. Yang termasuk dalam ilmu sosial misalnya. Next. Ya, misalnya ada yang pertama sosiologi. Gejala seperti urbanisasi atau konflik antar kelompok memerlukan penjelasan psikologi, sehingga timbul cabang psikologi yang khusus mempelajari masalah-masalah tentang sosial, yang dinamakan dengan psikologi sosial. Selanjutnya ada berhubungan dengan ilmu ekonomi. Naik turunnya harga atau kurs valuta asing atau berhasil atau tidaknya suatu upaya marketing tidak hanya tergantung pada hukum supply and demand dalam ilmu ekonomi, tetapi juga dalam proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang terlibat dalam proses ekonomi. Misalnya itu kayak penjual, pembeli, produsen, distributor, bank, pasar, dan lain-lain. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.